Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وغير الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه الستارين آمين. تشديدات التشهد. Tasdid di dalam bacaan tasyahud. Ini tasyahud termasuk rukun lah bacaannya, tasyahud yang akhir termasuk rukun, berarti wajib membacanya bujur, jangan menyalahi tajwid, dan wajib telinga kita mendengar. Maka tasdid itu termasuk bagian dari tajwid. Tasdidatut tasyahud, tasdid di bacaan tasyahud itu yang tasyahud akhir nih. Ihda wa ishruna, ada 21 tasdid. Terbanyak pada dalam surah Fatihah. Tetapi di situ di antara 21 itu khamsun, ada 5 fi akmalihi yang hukumnya sunnah. Artinya bila kada dibaca batasdid kada apa-apa, sah aja tuh. Karena hanya sebagai penyempurnaan akmalihi. Sedangkan sisanya wasita asyara 16, sita asyaratan yang 16 fi aqallihi yang hukumnya wajib. Berarti karena wajib sakurang-kurang tasyahud, sakurang-kurangnya di situ wajib batasdid ada 16. Bila tertinggal kada bisa diantara karena ini paling minimal akal, paling sedikit. Nah, maka tulisi di bawah akal itu wajib, tulisi di bawah akmal itu sunnah. 21 sejumlah keseluruhan. Di antara yang 21 ada 5 tasdid yang hukumnya sunnah. Jadi seandainya kada tasdid, kada apa-apa, kada merusak tasyahud toh. Sedangkan sisanya 16 fi aqallihi wajib sekurang-kurangnya. Nah, kenapa bisa terbagi dua? Nah, karena di bacaan tasyahud akhir itu ada dua macam sifatnya. Pertama, ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunnah. Jika tasdid letaknya di bacaan yang wajib, maka wajib tasdid. Jika tasdid letaknya di bacaan yang sunnah, maka sunnah juga tasdid. Ada apa-apa gitu nah, berat yang tertinggal. Itu maksudnya. Yang mana-mana aja supaya yang nyanyokain aja dulu itu. Yang penting bila seluruh bacaan tasyahud itu kita baca tasdid, selamat sudah kita. Walaupun kita tahu di situ ada yang sunnah. Karena bacaannya ada yang sunnah, otomatis tasdidnya itu kada apa-apa. Ibarat kada terbaca gini kada apa-apa, lagi bila tertinggal tasdidnya. Karena perkaranya sunnah. Nah, itu lengkapnya apa-apa yang sunnah dalam tasyahud akhir, bacaan yang wajib itu dalam kitab Al-Adhkar. Tapi buka seorang gini tuh. Ya kalau pemulaannya lah at-tahiyatu. Nah, coba tasdidnya ada 2, alata di atas huruf ta, wal ya dan di atas huruf ya. Ya kalau jadi atta. Nah, amun pian baca atta salah sudah. Atta. Nah, sabigi huruf ta. Nah, ya kalau bahto pulang hi imbah itu ada huruf iya, ya bertasdid hiya. Nah, atta satu tasdid, hiya di atas ya itu ada juga tasdidnya. Nah, ini kita mengkata perhatikan bisa kita baca nih atta hiya. Nah, ada batas iyanya rusak sudah tasyahudnya. Nah, makanya dia tahu aja. Hanya tali hati tahu aja, emang lihat sudah tahu aja mak ada tempe. Nah, tahunya aja. Nah, at-tahiyatu. Ada jiwanya ya, ada panjang. At-tahiyatu. Ada juga. Nah, tersalah juga jadi panjang akan handap akan. At-tahiyya. Nah, yang salah ini kebanyakannya tasdidnya tuh di atas huruf H. Nah, itu yang salah.
At-tahiyya, padahal haknya kada bertasdid. Nah, jelas saya itulah hati-hati itu nah. Bagus saya di rumah dibulang-bulik ya Allah. Di rumah jangan di sini, di rumah jangan nah. Nah, alata waliya sambungannya pulang al mubarakatu ada tasdid di situ. Nah, imbah itu hanya disambung al mubarakatus sholawatu ala sad di atas huruf sad ada bertasdid. Nah, itu. Sambungannya pulang thayyibatu di atas huruf fa ala ta wal ya. Nah, di atas huruf fa dan ya bertasdid juga. At-thayyi. Nah, ya kalau thayyi tasdid. Tuh mun dia sambung sholawatut thayyi. Nah, mun disambung kan bertasdidnya tuh. Iya-nya bertasdid juga. Thayyi. Lalu pulang lillahi di atas huruf lam jalalah itu nah. Ala lamil jalalah di atas huruf lam jalalah tasdid juga. Lillahi. Nah, itu kan rancak dia sudah kita ya Allah tak bacaan itu. Imbah itu pulang sambungannya assalamu as. Nah, assalamu ala sin di atas huruf sin bertasdid juga dibaca assalamu alaika. Alaika ada tasdid. Ayyuha. Nah, ada tasdid situ. Ayyu di atas ya itu ada tasdid. Alal ya. Betul pulang ayyuhan nabiyyu. Nah, di sini kita padahal situ ada berapa tuh? 3 tasdid. Ayyuhan nabiyyu. 3 tasdid di situ. Alal ya, ya ayyuha, ya ayyu, wan nun an-nabi wal ya biyu ya terakhir tuh. Ada tasdid ada 3 di situ. Kebanyakannya kita ayyuhan nabiyyu aja. Iya-nya tuh kada ditasdidkan. Padahal nabiyyu. Kita kan nabiyyu aja gitu nah. Nah, itu. Jadi kan di situ kita lihat tasdidnya ai 1 anna 2 biyu 3 alal di atas ya di atas nun di atas huruf ya pulang berikutnya. Sambungannya pulang warahmatu. Nah, itu warahmatullahi tullahi di atas lam ala lamil jalalah di atas lam tuh nah. Itu bacanya tebal tuh karena sebelum huruf lam jalalah itu barisnya dhammah maka lo-nya tuh tebal. Warahmatullahi ala lamil jalalah di atas lam jalalah ada tasdid di situ. Wa barakatuhu kada ada tasdid. Karena kada ada harus dibahas. Assalamu. Nah, ada tasdid juga sama kayak tadi ala sin di atas huruf sin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi di atas lam jalalah ala lamil jalalah ada tasdid semuanya ala ibadillahi nah di atas huruf sad ala sad ada bertasdid juga. Sambungannya pulang hitungnya aja berapa lah. Nah, asyhadu kada ada tasdid. Asyhadu al la ilaha ala lam alif. Lam alif tuh nah itu tuh kada orang tasdid itu nah ya Allah. Padahal harusnya tuh bertasdid di situ. Nah, cuma sini padahi ala lam alif. Asyhadu an asalnya an dibaca tuh. Masuk lam tuh bertasdid tuh. Allah mun ilahanya kada ada tasdid situ. Allahnya itu nah di atas lam alif. Ketemu ilah. Nah, ini mun kita kada bisa mengaji ngalih mon ini. Ya asyhadu alla. Nah, ya Allah. Tasdid lam di atas lamnya itu. Nah, di mana ala di atas lam alif. Lam alif yang Allah itu nah. Mun pian bacaan la aja itu kada bujur. Karena itu nah benarnya di dalam ilmu tajwid pilih izhar ka ikhfa ka. Pilih antara dua adalah izhar ka ikhfa ka. Yang ikhfa angkat tangan. Yang izhar bang. Siapa yang salah nih? Aduannya kada bujur soalnya. Nah, itu. Idgham kalau dah. Nah, idgham kita bagi dua pulang. Ada ma'al gunnah, ada. Nah, nanti yang mana tuh gunnah kah? Ma'al gunnah kah? Nah, itu tajwid tuh lah. Nah, itu. Jadi Allah satu dulu ala di atas lam alif. Illa. Nah, itu pulang sebut sebigi. Nah, itu 2 biji tasdidnya illallah. Illa 1, lallah 2.
ala lam alif, di atas lam alif, dan di atas lamil jalalahnya pulang. Nah, dua itu. Sambungannya pulang wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Ya orang masuk Islam dah. Asyhadu. Asyhadu. Ya. Nah. Anna ala nun, di atas nun ada tasdid. Anna Muhammadan, asalnya Muhammadan itu dibaca lah, cuma setelahnya ada huruf ro, ini idgham ini, maka batasdid ala mim di atas huruf mim, jadi Muhammad dulu, Muhammad itu nah, itu kalau Juan belum menjelaskan di atas mim Muhammad itu nah tasdid juga tuh. Batu pulang Rasul Muhammad, itu huruf dal tanwin masuk ke ra-nya batasdid. Makanya keterangannya tuh ala mim Muhammad, di atas mim huruf apa kalimat Muhammad, dan wa ala ra di atas huruf ra. Mana huruf ra? Huruf ra sesudah huruf dal tuh nah. Kalau disambungkan Muhammadar Rasulullah, mun disambung. Kan kita membaca bersambung. Muhammadar Rasulullah. Yang dibaca Muhammadar kan itu jadi maf'ul bih, fi'il fa'ilnya asyhadu. Muhammadar Rasulullah. Nah, belajar nyaman kita tahu jadi jelaskan Muhammadar barisnya karena kita kada tapi jelas juga kada bujur-bujur melihati jadi Muhammadur aja. Nah, salah baris tuh. Asyhadu anna Muhammadar. Nah, itu jumlah itu menjadi maf'ul bih bagi asyhadu. Asalnya ada anna, jadi isim anna. Rasulullah khabar anna, jumlahnya itu menjadi maf'ul bih bagi asyhadu, itu nahunya. Nah, Muhammadar Rasulullah, di atas mim Muhammad ada tasdid, di atas huruf ra ada tasdid, Muhammadarnya. Batu pulang di atas lullah. Nah, ada juga tasdid wa ala, dan di atas lamil jalalah yang terakhir tuh nah. Lullah Muhammadar satu, dar dua, lullah tiga. Nah, itu. Di total seluruhnya berapa tadi? 21. Mun pian cangkal hitung gimana? 1, 2, 3 tulisi. Bila lebihan salah hitung tuh pian. Itu aja. Kada mau salah kayak anu nih. Pian dia bisa salah hitung. Nah, itu. Jadi maksud sidinis kita memperhatikan tasdidnya. Berikutnya pulang tasdidatu aqallis sholati. Tasdid yang sekurang-kurangnya di dalam bersalawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir. Bukan di dalam tasyahud akhir, sesudah bacaan tasyahud akhir. Jadi sesudah bacaan tasyahud akhir, bacaan itu adalah yaitu salawat yang mengiringi tasyahud akhir. Nah, itu sekurang-kurangnya, maksudnya yang wajibnya aja tuh. Di bacaan yang wajib. Jadi tasdid yang wajib dibaca itu di bacaan yang wajib juga. Maka sekurang-kurang salawat itu di sini dibacakan tasdidatu tasdid aqalli salati 'alan nabi, sekurang-kurang salawat atas nabi itu arbaun, ada 4 yang jangan sampai kada dibaca tasdidnya karena ini paling pendek sekurang-kurang. Nah, Allah di atas lam, ala lam 1, humma di atas mim 2, Allahumma. Amun Allahumma, nah mimnya kada ditasdidkan salah. Batu pulang sholli, sod lam, di atas lam ada tasdid sholli. Nah, 3 sudah. Ala lam di atas huruf lam, ala kada ada tasdid. Muhammad, nah mim Muhammadin tuh nah, mimnya tuh nah Muhammad, mim yang di tengah, alal mim di atas mim, itu pun tasdid. Total jadi 4, hitung aja dulu. Bujur kada 4. Nah, 5 aja nya salah hitung pulang pian. 4 saja. Itulah disebut aqallus salam. Yang wajibnya ingat situ aja, itu maksud aqallu naranya. Yang wajib dibaca tuh itu aja. Jadi misal kita membaca tasyahud akhir tuntung sudah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya sudah tuntung lah nih tah. Lalu baca salawat. Nah, sakurang-kurang salawat yang dibaca yang ini batu salam lagi sebab mau diterusakan hendak takantut. Jadi baca Allahumma sholli ala Muhammad.
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sah sudah. Jadi salawat itu sekurang-kurangnya ninto. Sedangkan membuat wa ala ali sayyidina Muhammad sambungannya itu sunnah abad. Bila tak tinggal ninto kada dibaca, baik sengaja kita meninggal maupun kada sengaja disunahkan sujud sahwi. Tapi karena kita memang sengaja meninggal alasannya hendak bakantut, mana dikantut sebab bila kita kada baca cepat bisa gagal seberatan dari rakaat pertama atau mentakantut ya Allah. Gagal beratan tuh. Jadi langsung aja salam ingat situ aja. Ada apa-apa, ada masalah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidinanya tambahan aja nih tuh. Tambahan kesunahan adab. Allahumma 2 tasdid. Sholli 3 tasdid. Muhammad. Nah tasdidnya keempat Muhammad. Sekurang-kurangnya amunnya wa ala ali sayyidina Muhammad haji hukumnya sunnah tapi abad, apalagi sesudahnya sunnah hayat narannya menyambung sesudahnya itu. Nah misalnya yang kama sholli ta'ala sampai majid sunnah hayat, sampai dajjal bang hayat juga. Artinya seandainya itu ditinggal kada disunahkan sujud sahwi. Ingat pian wa ala ali sayyidina Muhammad, buat sudah wa ala ali sayyidina Muhammad itu kada sunnah sujud sahwi bertertinggal, tapi mun tertinggal wa ala ali sayyidina Muhammad disunahkan sujud sahwi karena itu sunnah abad narnya. Jelas itulah. Nah, as-sala wa aqallu salam, dan yang wajibnya bacaan salam sekurang-kurang bacaan salam tuh. Ulang nih lah. Ada tasdidnya di situ. As-satu lah. Lamu alaikum. Nah berarti hanya satu aja. Tasdidus salam ala sin. Tasdid yang di as-salam ala sin itulah yang wajib, jangan sampai tertinggal. Sebab sekurang-kurang salam cuma assalamu alaikum. Berarti tasdidnya satu. Tasdid berarti satu aja yang wajib dibaca tasdid di dalam salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah hayat ya kita. Nah jadi mbah assalamualaikum. Aduh sah juga canggah sini, kasini sunnah juga. Ini kita mengerti mana sunnah-sunnahnya lah. Nah kasini bang aduh sunnah juga yang muha nih. Jadi mbah assalamualaikum. Berdiri ya langsung buka. Cuma kan sunnah 2 kali beri salam. Nah secara formalitas Indonesia merdeka, 2 salam yang kedua itulah yang menandai akhirnya sembahyang. Ya Allah, secara formalitasnya nih, salam yang kedua itulah yang berakhirnya sembahyang. Jadi mau kita hendak ingat sekali salam ya, wajib berniat di situ. Aku hendak salam sekali aja. Assalamualaikum. Ya, cuma di hati sudah berniat hendak sekali aja, hanya sah. Bila kita berniat salam sekali aja, mbah assalamualaikum, langsung berdiri pian. Kada ada niat hendak berhenti sholat di situ untuk sekali salam aja, batal sembahyang tadi. Karena secara formalitas sholat itu diakhiri salam yang kedua. Tapi mau kita sudah salam yang kedua kita laksanakan, walaupun kada berniat berhenti salam, kada berniat berhenti sembahyang, tetap sudah berhenti sembahyangnya. Memang sudah habis di situ. Aku jah berniat hendak ingat situ aja, memang ingat situ. Aku jah sembahyang ingat salam kedua aja, memang dasar ke situ juga. Pahamlah. Tapi kalau salam pertama wajib berniat kita menampi di situ. Nah ini penting bener nih. Dia kan kehendakan makantuk tadi loh. Ngomong hendak nih. Jadi kan ilmunya tahu ya aku jah ingat salam pertama aja tuntung sudah. Nah ada berniat narnya. Nah nyerah nih tuh. Assalamualaikum. Nah, tambahi warahmatullah. Nah itu sunnah aja. Awqatu sholati, waktu-waktu sholat. Nah separuh sudah kita tunggu paling seminggu lagi tamat nih. Nah mau baca tadarus berpijim atau selesai dah. Malam dingin tamat. Awqatu sholat nah penting juga. Apalagi punya tangan sasat di manakah ada dajjal, ada manusia segala macam kan di manakah pian takawan buhan tarsan misalnya di situ. Nah ayo ya. Ini penting tahu nih ilmunya. Awqatu sholati, waktu-waktu sholat khamsun, ada 5 saja. Kenapa 5 aja? Ini 5 waktu aja loh sembahyang. Nah, makanya jangan langsung protes. 5 waktu sembahyang 5 aja. Makanya 24 jam aja. Itu 24 jam itu jam yang bangkan itu. Nah tuh khamsun 5 aja. Awwalu waqti zuhri, bermula awal waktu zuhur. Ini yang pertama dulu lah. Yang pertama awal waktu zuhur. Di mana kita mengetahuinya? Nah, zawalus syamsi.
gelincirnya matahari. Ini matahari itu ada matahari istiwa narnya. Istiwa itu pas cucugatannya. Jika kita hendak bilah lidi atau tunggul, pas di atas tunggul matahari kada berhumbayang istiwa narnya. Nah, setelah inya gelincir sedikit, anggaplah waktu yang cugat-cugat jam 12, tak gelincir semenit imbah nintoh. Nah, berarti disebut zawal namanya. Pahamailah. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 naik terus matahari itu jam 11, jam 12 pas cugatannya jam 12 lewat 5 detik misalnya tak gelincir sudah tuh masuk waktu zuhur tuh. Amun cugatannya tuh belum lagi masuk waktu zuhur. Pahamailah. Nah, belum lagi kecuali hari Jumat. Namun hari Jumat pas cugatannya tuh boleh sembahyang sudah masuk sudah ada Bapak boleh gitu. Nah, untuk khusus hari Jumat aja. Cuma menurut penelitian bubuhan yang ahli di bidang sini lah, waktu yang cucugatannya itu 1 mat benar, ada lebih dari 2 detik. Yang cugat gitu nah, ini langsung gelincir aja. Nah, jadi mbak cugat langsung ya. Nah, ninta. Ada lebih dari 2 detik cugatnya ninta toh. Alhamdulillah. Amun yang pun kita lawas sejam 2 jam cugatnya. Nah, ninto. Jadi bila sudahnya cenderung gelincir lebih itu masuk waktu zuhur sudah. Wa akhiruhu dan akhir waktu zuhur masiru dhilli syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa. Nah, menjadi bayangan sesuatu itu mislahu sama ukurannya dengan sesuatu tersebut. Nah, berarti habis waktu zuhur. Pian andak bilah atau tunggul ya kalau waktu istiwa tadi itu kan pas cucugatannya lalunya gelincir jam 1, jam 2, jam 3 gelincir sehingga berhumbayang terus nih. Lalu humbayangnya ini masih di sini masih belum lagi pas sudah di sini kena nih ukurannya humbayang nih sama dengan ukuran tungkat atau tihang nih toh habis sudah waktu zuhur tuh. Amailah karena limpat sedikit humbayangnya masuk waktu asar tuh. Nah, ninta. Nah, bila diukur sama, nah berarti habis waktu zuhur. Imbah diukur tak tinggi humbayang sedikit, masuk waktu asar. Nah, ninta. Ghaira dhillil istiwa, selain bayangan yang istiwa, ini yang lain bayangan yang cugat matahari itu lain. Itu kan sama juga nih tuh. Ini kan tungkat. Diandak pas matahari di sini kan mudah kayak sama, mudah kayak humbayangnya mudah kayak sama, tapi lain humbayang kayak itu. Humbayangnya tadi nah. Tapi sama sakalnya dihitung, asalnya kan kada sama dulu nih handap-handap aja. Masih terpanjang tungkatnya asalnya. Akhirnya makin berpanjang humbayangnya asalnya diukur sama. Nah, itu kalau kita berdiam di kampungan tuh banyak kenapa kelihatan lah. Yang kada tapi ada rumah tuh rumah banyak halang-halang rumah. Nah, itu. Bahari waktu masih SD ada sekolah madrasah tuh dipraktikkan tuh jadi besar pakai tungkat itu nak ketahuan anunya. Nah, itu. Wa awwalu waqtil asri dan mula-mula waktu asar, permulaan waktu asar nih. Ulanglah. Idza apabila sara jadilah dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan. Nah, apabila humbayang, dhillu itu humbayang. Tiap-tiap sesuatu misalnya bilah mislahu sama sudah seukurannya tetapi zada qalilan lebih sedikit. Masuk waktu asar kayak tadi penjelasannya. Paham ya lah. Nah, wa akhiruhu bang, akhir waktu asar bang, ghurubus syamsi, tenggelam matahari. Nah, melihat tenggelam matahari paling mudah apabila kita di tengah-tengah padang lapang yang kada ada bangunan, kada ada gunung-gunung. Kita menghadap ke arah barat, paling ujung barat itu nah. Kalau kita kena melihat tenggelamnya matahari itu terjadi, atau di lautan, tulakin ke Jepang sana. Ada narnya sunglih ya. Nah, ada itu narnya yang tenggelam matahari itu sunglih biasanya kalau salah. Sunglih itu sabun jabat tangan gitu ya lah. Sunset, nah itu tuh. Nah, itu melihat tenggelam matahari itu tenggelamnya kita menghadap timur barat itu nah. Anggaplah rumah kada ada, gunung kada pun kada ada, kita di paling ujung barat itu nah. Matahari itu kelihatan tenggelam tuh. Nah, bila kada kelihatan lalu
Nah, ini paling ujung barat tadi. Nah matahari loh deh. No. Nah, masih kelihatan nih, belum lagi masuk waktu maghrib, masih waktu asar. Bila sudah tinggal bulan kada kelihatan lalu, habis waktu asar sudah, berpindah ke waktu maghrib. Nah, itu kelihatan asal kita bujur-bujur kada ada yang melindungi itu. Nah, kada ada gunung, kada ada pohon, kada ada rumah, kada ada bangunan, kelihatan tuh kita menghadap ke arah barat kelihatan. Jadi awal akhir waktu asar matahari sudah tenggelam, seikungan tenggelamnya. Wa awwalu waqtil maghrib, dan bermula awal waktu maghrib ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Jadi habis waktu asar bersambung waktu maghrib. Nah, jadi paling mudah mengetahuinya bila matahari tenggelam habis waktu asar masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu. Nah, kenapa aja penting mengetahui habis waktu, mulai waktu? Karena salah satu syarat sembahyang wajib kita tahu masuk waktu, ya kada? Nah, itu. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib. Apabila, nah ini kau mengetahuilah ghurubus syafaqil ahmar, hilang atau tenggelam atau kada kelihatan lagi syafaq al ahmar. Syafaq itu model kayak warnanya ahmar itu kan warna kemerah-merahan, tapi syafaq itu ada seberkas warna merah. Nah, syafaq sebenarnya di mana nih itu di arah barat juga kita melihat. Nah, bila itu hilang berarti habislah waktu maghrib. Lah habis waktu maghrib. Jadi syafaq merah itu datang di mana timbulnya? Syafaq ini model kayak cahaya kemerah-merahan. Di mana cahaya kemerah-merahan kalau kita melihatin kayak ini asalnya lah. Ini kan pian memandang nih dari penghabisan arah barat. Nah ya kalau matahari tadi kan, nah matahari nah tinggalam bulat sudah. Nah kayak ini masuk waktu maghrib. Cuma nih belum, walaupun tenggelam, bayangan matahari itu masih ada di sini kemerah-merahan. Bayangan matahari yang sudah tenggelam disebut syafaqul ahmar namanya. Nah, kemerah-merahan ini pertanda hanyar aja matahari itu tenggelam, karena warna merah matahari itu masih ada si warnanya aja, mun ikungan mataharinya hilang sudah. Paham ya lah? Nah, syafaq merah di sini di arah barat itu. Nah, syafaq merah ini kena bilanya hilang selalu habis menghadap itu. Nah, disebut masuk waktu isya. Nah, cuma karena di sini selain ada syafaq merah, di situ ada putih dan kuning. Ulang warna lah. Ini mungkin meneliti, lain pelangi, lain lagi. Nah, jadi ada merah, imbah tuntung merah itu kena ada warna putih-putih, itu ada putih yang susu, ada kayak putih tarang. Nah, karena kan sebenarnya malam itu kan hitam, gelap, tapi ada masih putih. Nah, ada juga kuning-kuningan. Nah, itu warna yang mengiringi warna merah syafaq tadi. Nah, bila nintuh, walaupun itu masih ada warna, kata Bapak sudah masuk waktu isya sebenarnya. Cuma sunnah dihilangkan dua warna tuh. Hanyar bujur-bujur masuk waktu isya itu disunahkan, menghilangkan. Nah, di sini perbedaan para ulama. Yang ada qaul qadim, qaul jadid itu. Nah, jadi yang dipakai kita di Indonesia ini bujur-bujur menghilangkan bukan hanya warna merahnya, tapi warna putih dan kuningnya hilang. Nah, hanyar orang azan. Nah, lalu waktu maghrib talawas sedikit bila menggunakan kaul di situ. Tapi kalau menggunakan hanya hilang syafaq merahnya aja, stumat aja waktu maghrib itu. Pahamlah. Nah, itu. Tapi sependapat para ulama menghilangkan yang warna keputih-putihan dan kekuning-kuningan itu cuma sunnah saja. Padahal masuk sudah waktu maghrib. Nah, itu penjelasannya tuh. Jadi ujar guru bahari waktu maghrib itu batu tung bawirid. Sembahyang sekitar 6 rakaat tenung aja isya sudah tuh. Nah, jadi kena kalau bang pilih siapa timbul isya sih dia. Orang ajan, setengah jam lagi ajan, lopin gurung-gurung apa ini aja. Sudah ini pina gigilaan saya boleh aja. Nah, katanya bang orang ada dalilnya juga. Nah, itu katanya gigilaan bang. Nah, aja orang masih sedikit beratan belum ajan lagi aja. Nah, kapan dulu aja. Ngalih juga sudah nilai ya. Nah, itu menyalahi orang di sini. Nah, kan menyalahi bang. Itu tuh boleh aja mamalakan yang ninto, tapi jangan di masjid. Nah, di rumah aja. Di masjid kan kena daur. Mending rumah terserah kita, ya kan pak. Yang penting jangan menyalahi peraturan ya lah. Nah itu. Wa awwalu waqtil isya, dan awal-awal waktu isya ghurubus syafaqil ahmar. Nah, hilangnya syafaq merah tadi sudah masuk waktu isya. Wa akhiruhu bang,
nah ini paling lawas nih, dan akhir kesudahan dari waktu isya, akhiruhu itu habis waktu isya, tulu'ul fajri shadiq. Nah, munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu warna juga, warna putih. Anggaplah fajar, kita anggaplah misalnya fajar shadiq itu keluarnya jam 4 subuh, misal lah contohnya. Lebih pang jam 4 subuh. Jam 4 subuh berarti masuk waktu subuh sudah. Fajar shadiq itu kita lihati ke arah timur. Kita jangan ke arah barat, jangan lagi di timur pulang kita mencengangi. Ada sakalnya paling arah timur, tapi inilah yang kada ada gunung, kada ada bangunan, kada ada gedung, ke arah timur sama sekali. Nah, yang paling landasan paling bawah, karena timbul warna keputih-putihan. Nah, ke atas warna putih yang kayak nyarak aja kita warna putih itu. Bila warna putih itu merata dari seluruh kepenglihatan kita tuh, nah sambil naik, nah itu disebut fajar shadiq namanya. Nah, ada juga sebelum itu becungol sekitar jam 3-an lah, yang disebut fajar kadhib. Fajar kadhib itu berbeda dengan fajar shadiq. Fajar shadiq itu putihnya tadi merata. Kalau fajar kadhib artinya model kayak fajar, udah kayak masuk subuh padahal belum, maka disebut kadhib, dustainya aja kita. Nah, dikira kan subuh padahal ada. Kenapa melihat warna putih ada? Tapi warna putihnya itu meninggi ke atas. Nah, itu hilang. Dustai lalak aja. Nah, jadi subuh artinya. Ada ini kan mau hilang putih itu. Nah, tuh pecungol, lu menyebar merata. Datang di mana warna putih ini? Datang di matahari yang hendak keluar, tapi belum keluar. Pahamlah. Matahari hendak keluar tapi belum keluar. Berdahulu cahayanya yang keluar. Disebut fajar shadiq namanya. Pahamlah, ke arah timur kita melihat. Nah, wa akhiruhu tulu'il fajri shadiq. 2 jam lagi kita untuk menjawabnya. Wa awwalu waqti subhi, bang, awal waktu subuh tulu'ul fajri shadiq. Nah, jadi muncul fajar shadiq itu sudah menjadi awal waktu subuh sekaligus akhir waktu isya. Nah, wa akhiruhu, dan akhir waktu subuh, bang, tulu'us syamsi, becungul matahari. Nah, jadi kayak inilah. Ini paling pian memandang ke paling arah timur. Nah, tempat timbulnya matahari ini kan arah timur. Lalu keluar warna putih. Matahari belum becungul, warna putih itu menyebar. Nah, masuk waktu subuh sekaligus habis waktu isya. Sekalinya becungul, ting ya. Israk naranya nanti sampai waktu israk becungul naranya. Maka bila sampai waktu israk, habislah waktu subuh. Pahamlah. Waktu israk nih, jelaskan dulu lah, jelas sini nah. Masuk keluar sedikit, buktinya pina ada kilatan cahaya terang. Nah, tuh keluar sudah mataharinya tuh. Ini memang situasi normal. Nah, amun pian yang di Jepang tadi saya melihat bujur ya, punya kita ke Jepang nih bahkan. Nah, keluar sedikit mataharinya kelihatan. Nah, ini waktu israk. Habis sudah waktu subuh. Nah, bila sampai yang subuh di sini mengkodanarnya tuh. Nah, karena tak lah naik tadi naik terus nih dari tempat terbitnya arah timur tadi nih. Nah, sampai naiknya Sagala. Arti Sagala nih tuh dibuati pulang ukuran jari jarak kita memandang tuh, nah sebiji matahari kalau di sini kita memandang dari bumi Indonesia Merdeka nih. Nah, Sagala narannya sampai waktu duha tuh. Nah, awal waktu duha itu sudah jelas lah. Nah, itu Sagala namanya. Jangan orang biasa Sagala tumbak. Titik sudah habis sudah waktu tuh. Kalimat waktunya sudah. Al-asfaqu, dan bermula sapak-sapak tadi artinya pancaran cahaya itu ada salah satu, ada 3. Ini mengenali sapak tuh nah. Yang arti warna cahaya itu ada 3. Tentang mengenali waktu. Pertama ahmaru, sapak merah, warna merah. Yang di atas, yang di langit tadi, wa asfaru, dan kuning, wa abyadu, dan putih. Al ahmaru, nah yang warna merah itu kelihatannya di mana? Maghribun, di waktu maghrib, pertanda syapak merah tadi teh. Nah, wal asfaru wal abyadu, bang, menandakan sudah keluarnya di waktu isya, artinya ya sudah jelas isya sudah ninto. Nah, yang tadi sudah jelaskan tadi, ada Allah yang kuning lawan putih tadi tuh.
Nah nanti bila sudah hilang, bujur-bujur hilang itu, nah itu masuk waktu isya sudah. Sunnah kan kita menghilangkan dua warna itu, cuma sekurang-kurangnya hilang dulu warna sapak merah tadi. Nah itu masuk waktu isya. Wa yundabu dan disunnahkan, nah ada bacanya, nah wa yundabu dan disunnahkan takhiru salatil isya, melambat-lambatkan salat isya, ila sampai kemana lambat isya dilambatkan, ila ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyadu, sampai hilang syapak kuning dan syapak putih tadi. Nah jadi yang permulaan hilang syapak merah dulu, habis waktu maghrib, tapi masih ada dua syapak yang masih belum hilang, syapak kuning dan syapak putih. Di ujung barat tadi harusnya kan kadap, tapi ada sedikit warna-warna kuning dan putih nih tuh. Nah, hilang akan kedua warna itu disunahkan. Hanya kita dan isya. Nah, ini bagi orang kada bejam lah. Amun kita ini kan mendengarkan 4 orang di masjid ya sudah. Bila orang bang, ya sudah ya kalau. Nah orang bang ya kalau. Jam kita ini lambat kan laju kayak paksanya. Tahrumus salatu dikit lagi lah. Nah diharamkan sembahyang. Nah ini penting juga nah. Sampai yang ibarat pian duduk nih tuh mandak daun-daun anu langsung coklat warna daun pian duduki. Nah itu pernah pengen itu lah mengaji. Ada suah lo kok. Ada suah yang 2 jam 3 jam suah lah. Ada suah sama aja juga suah. Wah ini bahari rancak kayak emang kita. Yang 2 jam 3 jam terancak. Kita ini setengah jam kan sudah yang murid kayak begitu. Ya Allah. Nah masalah waktu kita sudah paham dulu waktu tuh. Ini kan banyak gara-gara salah paham. Kita harus sembahyang di awal waktu. Ampian dulu mengaji aja. Sembahyang dulu aja. Mongol aja kita. Nah itu tuh. Ini kada paham. Jadi yang waktu kita sembahyang itu nah itu kita bagi 3. Misal sembahyang zuhur, waktu zuhur mulai jam 12 misalnya. Sampai ke waktu asar, anggap asar itu waktu jam 3 lah. Jadi kan jam 12 ke jam 1, dari jam 1 ke jam 2, dari jam 2 ke jam 3 menjadi 3 bagian, bagi 3. Kenapa itu supaya mudah memaham dulu. Anggaplah waktu zuhur itu 3 jam, dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, ya kalau nah maka di waktu yang antara zuhur masuk sampai ke asar itu dibagi 3. Nah, bagian pertama dari 3 bagian itulah disebut waktu afdal sembahyang. Waktu afdal sembahyang di situ. Jadi orang sembahyang zuhur, anggap masuk waktu zuhur jam 12, inya sembahyang jam 12:30 masih waktu afdal naranya, walaupunnya kada berjamaah. Atau berjamaah bagus lagi. Nah, sisanya bagian yang kedua, bagian yang ketiga waktu jawaz sebenarnya, waktu boleh sembahyang. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah di awal waktu hukumnya kada wajib, tapi afdal, ada fadilahnya. Pahamlah. Nah, sekarang isya pulang dari ke subuh bagi 3. Panjang ada. Jadi orang yang isya jam 9 masih awal waktu. Itu bagi 3. Jadi bagian yang pertama dari 3 bagian itu awal waktu. Bagian kedua, bagian ketiga waktu jawaz. Nah, jadi ada awal waktu yang afdal. Ada yang waktu jawaz, waktu yang bagian sesudahnya. Cuma mengetahui di mana awal waktu bagi 3 dulu. Bagian yang pertama dari 3 bagian disebut awal waktu. Paham itulah. Nah, kini ada waktu yang tahrim. Waktu yang diharamkan sembahyang. Padahal kada ada sebab apa kada, cuma ini haram sembahyang di waktu apabila di waktu yang misal tadi kan antara zuhur ke asar, orang tuh belum berzuhur. Nah ini kena kias saja lah ke seluruh waktu lah. Nah lalu hendak para asar hanya sembahyang, dan kebiasaan orang sembahyang itu tuntungnya itu 5 menit tuntung sembahyang zuhur. Inya belum lagi sembahyang, dan kebiasaannya bila 5 menit tuntung sembahyang. Ternyata 3 menit lagi masuk waktu asar. Berarti kan imuninya manggawi sembahyang zuhur 5 menit, sedangkan waktu cuma 3 menit lagi waktu asar, 2 menit kada cukup, tak asar kada tuh. Nah, ini disebut waktu tahrim, waktu yang diharamkan sembahyang.
Nah, tapi tetap wajib sembahyang, tapi hukumnya haram. Nah, ini pertanyaan nih. Apa sesuatu yang wajib dikerjakan tapi haram? Ini jawabannya. Nah, pian tahu sudah jawaban dahulu. Nah, ada pertanyaan. Nyawa ini ahli fikih saja. Iya. Nah, sekarang aku bertakun nyawa. Ada sesuatu yang wajib dikerjakan sekarang juga, bahkan cepat now, tapi hukumnya haram bagimu mengerjakan tersebut. Berpikir aja ini aja. Bingung aku nanya. Nah, sekarang kita bingung, ada jawabannya sudah ya kalau. Nah, ada sesuatu dan sembahyangnya sah tapi haram. Sah sembahyangnya bahkan wajib segera dikerjakan tapi haram. Nah, itu kasusnya disebut waktu tahrim sebenarnya, waktu yang diharamkan bagi seseorang tadi. Jelas saya itulah. Nah, ini itu. Nah, ini ada pulang ini kadang marga apa? Tahrumus sholatu, haram sembahyang. Tahrumus sholatul lati laisa laha sabab mutaqaddimun wala muqarrinun. Nah, itu haram sembahyang yang kada ada sebab yang mendahuluinya. Mutaqaddim itu mendahului, wala muqarrinun dan sebab yang menyertainya. Nah, apabila ada sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai, kada jadi haram. Walaupun di waktu yang diharamkan. Nah, lalu apa-apa dulu tuh kena dibahas dulu. Jadi haram sembahyang jika sembahyang itu bukan sebab yang mendahuluinya, bukan ada sebab yang menyertainya. Di mana haramnya? Fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Nah, pada 5 waktu ini kita haram sembahyang dulu. Cuma kada semua sembahyang yang haram. Nah, pertama dulu inda tulu'i syamsi, ketika becungul matahari. Haram yang tadi becungul matahari tadi, yang tadi nah. Becungul sedikit haram tuh. Sampai mana haramnya? Hatta tartafi'a qad rumhin. Nah, satu dulu sampai kira-kira terangkat matahari sekira-kira setumbak. Yang tadi, yang kira-kira matahari ke sini, di sini kau dibuat matahari pulang. Nah, itu haram sembahyang di situ. Kecuali sembahyang yang ada sababun mutaqaddimun 1 atau sababun muqarrinun 2. Nah, sebab yang menyertai narannya. Apa nih tuh? Tuh kena dijelaskan. Cuma asalnya haram dulu. 1 dulu. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil Jumat, yang kedua. Ketika pas matahari cucugatannya di atas ubun-ubun, kecuali ya hari Jumat, 2 haram juga. Tapi ini bisa jarang terjadi karena waktu istiwa itu sebentar aja, cuma paling 2 detik. Jadi kada sempat juga sembahyang. Jadi terjadi keharaman di situ bisa terjadi juga. 2 sudah. Hatta sampai tazula, sampai inya matahari tadi gelincir sedikit, hanya boleh sembahyang kecuali hari Jumat boleh. Tapi itu pun hampir-hampir kada terjadi juga. Nah, 2 sudahlah. Yang ketiga wa indal isfirari hatta tagruba, ketika sudah warna kuning timbul sampai matahari tenggelam. Nah, warna kuning ini biasanya timbulnya tadi di arah barat sekitar jam 5-an. Nah, itu warna kuning itu ada sampai warna kuning tadi hilang. Nah, itu jam 5-an ada boleh itu sembahyang jam 5-an tuh, kecuali sembahyang yang sababun mutaqaddimun dan sababun muqarrinunnya, maka boleh sembahyang. Apa aja mutaqaddimun muqarrinun kaina dulu itu. Nah, wa ba'da sholati subhi, dan sesudah sembahyang subuh ada boleh juga sembahyang. Hatta waktunya sampai tatlu asyamsu, sampai matahari timbul. Nah, ada boleh sembahyang situ. Nah, kecuali sembahyang yang ada sebab mutaqaddim tadi lah. Nah, yang terakhir yang kelima wa ba'da sholatil asri, sesudah sembahyang asar. Hatta tagruba, sampai matahari tenggelam tadi juga sama. Jadi mbak asar itu kan asar anggaplah jam 3 tadi. Nah, 3:30 ada boleh sembahyang. Jam 3 lewat seperempat ada boleh sembahyang. Kecuali sembahyang yang ada sababun mutaqaddimun dan sababun muqarrinun. Nah, 5 waktu itu nah haram sembahyang di situ aja. Nah, bila kita belajar sebatas ingat mengetahui 5 waktu yang haram ya, ada bujur-bujur mendalam dan meluas, iya tuh haram terus tuh. Berarti orang sembahyang bahasa haram tuh ya. Sembahyang asar. Hadang dulu. Ini ada sababun mutaqaddimun dan sababun muqarrinun. Berarti ada sembahyang yang kita kerjakan yang boleh di waktu yang diharamkan. Apa-apa nih tuh insyaallah kita sanggup. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم